Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, baiknya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, silakan doakan pertemuannya. Ya, berdoa mulai. Dari salam pada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai hari ini kita cek kehadiran kelas T. Ada yang masuk? Siapa yang masuk? Ada Warga. adik. Sakit? Ada rezeki. Warga miskin. Sakit izin Jualan. Terakhir Pak, terakhir. berarti Jualan Martin apa Pak? Martin ini. mengerti Jualan Pak. juga TP Tadi Pak, dari Jualan aja ya. habis. Baik, sehat semua? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa, sebagai singkat kita kenangan yang lain, hari ini kita menyanyi dulu seperti biasa lagu Garuda Pancasila. Apa semua ya? Baik, pada hari ini seperti saya katakan kemarin bahwa kita akan belajar P5. Mudah-mudahan masih ingat apa yang saya pelajari minggu lalu masalah P5. Ada yang tahu P5? Apa? P5? P5? Ada? Apa? Project? Oke, penguatan, profil, pelajar, Pancasila, profil, projek, pelajar, penguatan, Pancasila. Itu untuk materi kita pada hari ini, yaitu mengenai profil kita Pancasila. P5 kalau belajarnya P5. Jadi
anak sekalian bahwa kita harus hari kelima itu dengan kita harus menjalankan sebagai masalah kita kali ini kelima proyek bahwa ini perkenalkan dulu instruksi bahwa Bapak mengajar orang pribadi di atas instruksi modul kelima lihat di sana bisa dibaca bahwa ini ada instruksi remaja. Topiknya adalah bahaya pergaulan bebas dan zina. Ya. Kemudian profil atau proyek dan profilnya, yaitu kita nanti pembuatan nanti perkaitannya pergaulan bebas. Apa kaitannya pergaulan bebas dengan P5? Nanti kita akan membuat bagaimana seperti poster, berbentuk poster. P5-nya berbuat poster atau tulisan-tulisan berkaitan atau hukum-hukum Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan pergaulan bebas, bagaimana nantinya kita menarik bahwa kita masyarakat membaca atau anak-anak atau adik-adik kita membaca di poster yang kita buat nanti menarik. Contoh misalnya kita buat ayat Al-Quran, tetapi kita membingkainya, dibingkai apakah dari barang-barang bekas seperti kalau proyek lain anak-anak SD itu kan seperti dari apa namanya? Contoh salah satu barang bekasnya dari kardus, apalagi ada dari botol aqua. Nah kita nanti kita buat bagaimana seperti membuat poster untuk bagaimana pelarangan pergaulan bebas atau contoh-contoh pergaulan bebas yang dilarang. Nanti supaya itu menarik, supaya tidak ditempel-tempel saja seperti di depan itu, kan ada seperti kemarin di sini ada mayat salam. Nah, karena supaya orang menarik, kita membuatnya melalui barang bekas, kita bingkai, kita tempel di barang-barang bekas, tetapi bagaimana sistemnya untuk supaya dia menarik. Itu, ya. Kemudian donasi masa sini, ya, nanti elemennya akhlak, bagaimana akhlak nanti tujuannya supaya kita beramal yang mulia, nanti muncul dari poster yang kita buat, dari bingkai barang bekas yang kita buat menjadi berakhlak. Dia melarang, dia menjadi nanti bisa menjadi barang berguna, malah menjadi penghasilan, nantinya barang bekas bisa menjadi penghasilan karena apa kita buat sebagian rupa. Kemudian nilai-nilainya nanti nilai berbasis yang dipahami dan dapat berlaku menyimpang nantinya. Kemudian saya lihat itu yang terakhir itu ada kompetensi yang Bapak ingin lakukan, ada tahapan-tahapan aktivitas umum yang Bapak lakukan. Ini kompetensinya membentuk, nanti kita membentuk kelompok, ya kita kelompok. Kemudian kita mengumpulkan informasi atau bahan-bahan yang perlu kita butuhkan, ya kita cari. Kemudian merancang proyeknya apa yang harus kita buat, apakah poster, apakah tulisan, mengelola Quran dan selain sebagainya. Ya, baik anak-anak sekalian, tentu selanjutnya tentu dalam P5 ini apa yang harus kita kerjakan? Kita harus membuat barang bekas menjadi berguna, itu intinya. Ya, kaitannya dapat dengan kita P5 hari ini dengan pergaulan bebas, karena lihat sekarang ini pergaulan bebas sangat bermasyarakat sekali. Jadi kita bagaimana kita anak-anak SMA ini menjauhinya dan melarang hal-hal itu. Kemudian setelah nantinya kita tahu bisa kita buat, maka insya Allah nanti kita akan bisa mempunyai penghasilan dari barang-barang bekas tersebut. Anak-anak sekalian, sudah tahu yang namanya pergaulan bebas? Ada yang tahu apa pergaulan bebas? Pergaulan bebas. Contoh-contoh pergaulan bebas.
seks bebas. Kemudian apa lagi? Hah? Minuman keras. Ada yang lain? Ya. Karena apa? Kita dalam Islam, benar kata kawan tadi, dalam Islam itu sudah dijelaskan bahwa dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 32 yang artinya apa? Jangan mendekati zina. Ya. Banyak Al-Quran hadis juga ada bahwa kita dilarang. Jangankan melakukannya, kita mendengarkan, melihat pun itu merupakan dosa bagi kita orang Islam. Contoh pergaulan bebas bagaimana? Seperti kawan tadi ada namanya pergaulan saat ini yang sangat marak adalah pergaulan seks bebas. Tetapi di lingkungan kita saat ini adalah minuman keras. Sekarang ini bukan minuman alkohol yang membuat kita mabuk, tetapi macam-macam sekarang seperti ale-ale, seperti powerade, itu merupakan pergaulan bebas. Jadinya kita memberi satu dus dicampur dengan komeng menjadi istilahnya kita menjadi pergaulan bebas. Itu muncul pergaulan bebas. Nah, itu ya untuk lebih sipnya sedikit kita nonton video mengenai pergaulan bebas. Ya, kita tonton video yang dijelaskan sama-sama. Silakan disimak, nanti kita dapat mengambil hikmah dan di sini nanti ada berbentuk pertanyaan dari saya Bapak nanti. Ada tugas juga. Pergaulan bebas dan semua perbuatan yang dapat mengarah ke perzinahan dilarang oleh Islam. Perbuatan tercela ini akan mengakibatkan hancurnya kehidupan pribadi dan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Lebih dari itu, pelakunya akan dikucilkan oleh masyarakat dan mendapat laknat dari Allah dan Rasul-Nya. Islam tidak melarang untuk bergaul dengan banyak orang, tetapi Islam menganjurkan untuk bergaul dengan teman dan sahabat yang berakhlak mulia. Menurut Islam, pergaulan harus sesuai dengan nilai-nilai syariat serta tidak boleh melanggar norma dan etika. Islam membenci dan melarang pergaulan bebas, yakni pergaulan yang tidak memperdulikan aturan agama, norma, dan etika. Kemuliaan dan kehormatan diri harus dijaga dengan selalu berakhlak mulia. Lebih dari itu, kesempurnaan iman seseorang tercermin dari kesempurnaan akhlaknya. Ada banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi karena lemahnya iman. Kasus-kasus kekerasan seksual juga dipicu oleh gaya berpakaian yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Banyak wanita berpakaian tetapi seperti telanjang sehingga mengundang terjadinya kemaksiatan. Islam mengajarkan umatnya agar berpakaian yang menutup aurat. Aurat harus dijaga sebaik-baiknya, sebab jika aurat terbuka atau sengaja dibuka untuk dipamerkan, berarti telah merendahkan diri sendiri. Oleh karena itu, mari kita berpakaian yang rapi, sopan, dan menutup aurat supaya menjaga dan terjaga kehormatan kita di mata manusia dan di hadapan Allah. Mari kita perhatikan pesan mulia tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina sebagaimana termaktub dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana
Beberapa contoh perbuatan yang mendekati zina adalah sebagai berikut. Pertama, melakukan pergaulan bebas, yaitu pergaulan yang tidak terikat oleh aturan norma dan agama. Yang kedua, mendekati tempat yang Nah, inilah videonya tadi sudah kita tonton bersama. Inilah bentuk-bentuk pergaulan bebas. Bentuk pergaulan bebas. Inilah ayat-ayat yang melarang kita dalam Al-Quran, yang melarang kita, bagi kita umat muslim, yang melarang kita dalam pergaulan bebas apapun bentuknya yang merugikan kita sendiri. Nah, dari sudah kita tonton ini, mudah-mudahan kita ada bisa mengambil hikmahnya. Nah, maka dari hikmah itu, dari anak-anak sekalian, apa yang bisa Anda, sedikit dari pemotongan video tadi, apa yang bisa kita ambil hikmah dari yang kita tonton tadi? Ya, siapa? Ya. Stop melakukan seks bebas. Stop melakukan pergaulan seks dan bebas. Alhamdulillah, itu kan? Itu salah satu. Ada yang lain? Ada yang lain? Enggak. Apa? Kita bagi muslim, supaya kita terlarang dari pergaulan bebas, supaya di dalam Al-Quran itu sudah tadi menjelaskan bahwa supaya kita berpakaian yang tertutup. Ada lagi yang lain, apa lagi hikmah yang bisa Anda ambil dari video tadi? Apa? Apa lagi? Apa? Itu tadi kan nonton. Jangan minum minuman keras. Jangan minuman keras. Alhamdulillah, berarti dari video ini sempat menyimak berarti. Jadi Anda semua sudah menyimak video ini. Tahu semua yang namanya pergaulan bebas. Ini bentuk-bentuk pergaulan bebas di dalam masyarakat. Ya, jadi anak-anak sekalian, kita harus menjauhi dari usia sekarang yang namanya pergaulan bebas. Nah, itulah bentuk pergaulan bebas itu tadi. Ada beberapa macam bentuk yang lain, tapi banyak yang lain. Ini salah satu saja contohnya saja. Jadi anak sekalian, ini sebagai, kalau benar-benar kita sudah menarik, sudah nonton video ini, Bapak mohon untuk ini ada beberapa tugas supaya Anda isi per kelompok. Jadi kelompoknya satu, ya, ini kelompok dua, kelompok tiga. Silakan. Ini 1, 2, 3. Alhamdulillah tadi kan sudah dilihat videonya. Itu ada kerjanya, ada tugasnya. Silakan anak-anak kerjakan dulu, isikan ya, per kelompoknya. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Ya, kelompok ya ada situ nih. Nah, ada depan aja. Itu ada belakang. Ya, ini ada belakang. Diskusikan. Ya, diskusikan. Apa yang ditonton tadi, video tadi pernah ditonton kan? Nah, jadi apa sampai contoh tadi apa? Apa contohnya tadi? Sampai bebas itu apa tadi? Pergaulan bebas itu apa? Salah satunya bebas itu tidak terikat kan? Tadi sudah kita nonton diskusi, sudah dikerjakan diskusinya. Kemarin sudah saya perintahkan, Bapak perintahkan bahwa kita hari ini membawa alat-alat atau bahan-bahan yang tidak berguna di rumah atau dapat di tempat-tempat yang sampah misalnya. Seperti saya kemarin suruh bawa karton, kardus, ya kan? Semuanya dibawa,
Bawa semua kan? Bawa kan? Pena, pensil. Jadi kita membuat salah satu produk. Kita membuat apa namanya, pencegahan seks bebas atau pergaulan bebas. Nanti pergaulannya kita bingkai dengan bahan-bahan yang tidak berguna menjadi berguna. Silakan anak-anak semua, silakan keluarkan alat-alatnya yang seperti Bapak perintah kemarin, seperti gunting, silakan. Ini anak-anak buat apa? Kaligrafi, kaligrafi, tulisan Arab, surat Al-Isra ya, tentang bahasa. Jadi alatnya mana? Ini. Jadi dibuat sedemikian rupa ya, supaya menarik, bagaimana orang ingin sekali membaca tulisan itu. Poster, ini tadi kayak silakan. Bagaimana supaya lebih menarik, supaya orang apa namanya, poster Anda ini orang baca terus. Jadi anak-anak apalagi yang sudah dewasa, jadi poster juga. Bisa ya. Silakan buat sedemikian rupa. Ini itu apa ya? Bisa pinggirnya. Silakan buat pinggirnya, silakan. Silakan pilih sendiri. Bagaimana nanti supaya pelanggan bebas ini orang membaca terus, bisa tertarik membacanya. Baik, kalau sudah semua, kita silakan kelompoknya itu persiapkan masing-masing. Apa yang telah Anda buat, ya, bahan-bahan tadi yang sudah Anda bawa, sudah Anda kita buat, silakan kelompoknya silakan maju ke depan satu persatu, ya, silakan apa maju, silakan semua. Kasih terus sama kawan. Kapan? Hasil karya kami membuat poster bahan dari kartu. Ya, tangan itu semuanya. Kelompok terakhir, kelompok 3, silakan untuk perlihatkan kreasinya. Ya, apa tuh? Ya, langsung dah. Buruan. Berapa? Gigi ke? Wah. Ya, silakan. Apa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menampilkan hasil karya kami, yaitu poster Stop Narkoba, Hidup Sehat Tanpa Narkoba, bahan dari kardus dan tulisannya ada gigi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak sekalian, inilah hasilnya tadi sudah kita lihatkan bersama hasil dari Anda buat. Seperti poster tadi, alhamdulillah bagus semua. Ini untuk berkelanjutannya silakan nanti untuk dikembangkan lagi di rumah masing-masing. Karena setelah ini kita membuat kreasi dengan baik, dengan bagus, ini merupakan tugas pokok kita sebagai orang mukmin. Orang Islam, tugas kita adalah untuk mencegah apa tadi?
mencegah pergaulan bebas. Bagaimana caranya kita mencegah pergaulan bebas? Sesuai dengan hati nurani kita. Karena saat ini bagaimana supaya semuanya tertarik untuk membaca, mendengar, melihat yang namanya larangan-larangan pergaulan bebas. Jelas? Ada apa? Ditanyakan? Ya? Yang penting itu tadi kesimpulan hari ini bahwa jadi kita selain kita belajar berdakwah, ya, selain kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, hal ini juga bisa menghasilkan, bisa memanfaatkan hasilnya ke depan adalah untuk mengolah bahan-bahan bekas dari kardus atau sebagainya. Banyak sekali barang-barang bekas seperti keramik, kaca dan sebagainya bisa diolah menjadi berbagai larangan-larangan untuk pergaulan bebas atau pergaulan bebas lebih baik dan lebih maju lagi. Nah, itu untuk hari ini. Nah, ada pertanyaan dulu? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada ditanyakan, baik. Itulah kesimpulan kita hari ini bahwa kita harus membuat inovasi baru. Ya, itulah yang nama P5. P5 itu proyek profil penguatan dan Pancasila tadi, bahwa kita disuruh untuk memanfaatkan itu. Jadi kesimpulannya jangan hanya kita memanfaatkan saja. Intinya jangan hanya kita memanfaatkan, tetapi di situ ada nilai-nilai ibadah. Itu. Nah, kalau tidak ada pertanyaan hari ini bagaimana? Apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Untuk ke depan apa masih semangat? Alhamdulillah. Jadi semangat, alhamdulillah. Hari ini materi kita hari ini cukup sekian. Sebelum kita tutup acara ini, mari kita bersama-sama berdoa. Ya. Untuk sebelum kita berdoa menutup hari ini, silakan untuk minggu depan, silakan bawa bahan-bahan untuk lebih baik lagi, kita lanjutkan lagi untuk kedepannya, kita lanjut lagi, kita buat materi atau namanya hal-hal yang lebih bagus lagi. Di situ kita manfaatkan barang bekas, di situ juga kita mengambil beribadah. Silakan minggu depan saya bawa dulu bahan-bahannya yang Bapak sebutkan tadi. Nah, itu dulu. Baik, sebelum kita pulang, silakan Bapak untuk bikin doanya. Ya, berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.